Allah mempermisalkannya, Al-Quran itu diturunkan ke gunung. Di sekitar kita banyak gunung. Dan ternyata meskipun gunung itu benda mati, tapi bisa menjadi sumber kehidupan. Betul? Apa misalnya? Batu buat fondasi rumah ya, Bos. Batu. Bisnisnya batu buat batu. Ya betul. Jadi memang gunung ini kita memang diperintahkan secara khusus oleh Allah untuk memperhatikan gunung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu dikokohkan. Ada istilah paku bumi. Jadi bumi ini kalau nggak ada pakunya itu gonjang-ganjing. Nah, pakunya adalah gunung itu. Jadi kalau kita lihat gunung es, ini ngomongin gunung es dulu Pak ya, yang dulu menghancurkan kapal Titanic itu. Gunung es itu yang muncul di permukaannya itu hanya 11%. 11%. Berarti yang 89-nya itu yang tenggelam di bawah air laut. Sehingga ketika nahkoda Titanic itu hanya melihat yang 11%-nya itu, dia nggak sadar kalau yang di dalam air itu 89%. Ini dihitung menurut hukum Archimedes di fisika. Ya, jadi Archimedes bisa menghitung bahwa kalau kita melihat di permukaan gunung es itu, yang muncul di atas laut itu hanya 11%. Berarti apa? Harus waspada. Yang nggak terlihat ada 89%. Artinya apa? Lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Jadi kalau kita lihat gunung Cupang yang muncul segitu, tapi itu di laut ya, Archimedes berlaku. Mungkin ini kita pakai yang lain. Seandainya kita analogikan dengan gunung es di laut yang muncul 11%, jangan-jangan kalau kita kenal gunung-gunung di kita yang muncul sekian, itu 11%-nya seperti apa yang ada di dalam permukaan buminya. Gunung Selamat misalnya, segede itu 11%-nya. Silakan bawa bayangkan, yang 89-nya sebesar apa itu yang tertutup oleh tanahnya. Gunung Semeru yang kemarin batuk-batuk. Kalau itu 11%-nya, berapa tuh yang 80%-nya? Gunung Merapi yang udah sering batuk, udah makan korban kuncengnya ya, Mbak Marizan itu. Kalau itu 11% yang muncul, 89-nya sebesar apa? Makanya wajar sekali kalau Allah juga memerintahkan kepada kita untuk tadi wal jibalu, untuk memperhatikan gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu dikokohkan. Ada lagi yang menarik para hadirin, karena saya kebetulan di kampus juga sempat main-main ke pusat-pusat geotermal. Jadi ternyata di bawah gunung itu ada kompor raksasa, ada sumber api raksasa. Saya sudah 3 tempat yang saya kunjungi, Kamujang, kemudian daerah perbatasan antara Ciawi sama Tasik, sama ke Gunung Salak. Itu ke sana datang untuk diskusi soal pembangkit listrik tenaga panas bumi, namanya PLTP. Kalau nggak ada gunung nggak akan ada uapnya. Ternyata di dalam gunung itu ada sumber mata api yang sangat besar dan ada sungai di bawahnya. Nah, teorinya sederhana. Seperti ibu-ibu kita masak air, ya, air kita masak kan keluar uapnya tuh. Nah, air yang masuk ke sela-sela pusat tektonik itu, pusat vulkanik itu keluar jadi asap, jadi uap. Uap ini para hadirin gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunungnya gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, magmanya gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber uapnya juga gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa? Pertamina menguasai uap itu, dijual ke PLN.
Sama PLN, uap itu dipakai untuk menggerakkan turbin, turbinnya menggerakkan generator, maka lampu kita jadi nyala. Yang jelas semua sumbernya gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunungnya gratis, sumber apinya gratis, air mengalirnya gratis, jadi uapnya gratis. Kita hanya ngambil saja. Diputar itu turbin untuk memutar generator, dinamo bahasa kitanya. Dinamo muter, keluar cahaya listriknya, dialirkan ke Jawa Bali. Gunung yang benda mati ini ternyata memberi sumber kehidupan kepada kita. Makanya ketika di Indonesia ribut-ribut pembangkit listrik tenaga nuklir, kekeh. Kita sumber geotermalnya luar biasa. Kenapa mikirin nuklir yang belum tentu kita bisa menjaganya dengan baik? Karena kalau nuklir ini sampai bocor, itu bahayanya lebih besar daripada gunung meletus. Kalau gunung meletus sudah keluar asapnya, keluar pedus gembelnya keluar. Tapi kalau radioaktif keluar dari reaktor nuklir, siapa yang bisa lihat? Tiba-tiba orang tergerogoti badannya setiap hari oleh radioaktif itu. Makanya Pak, tetap itu orang-orang gunung itu bertahan. Kita tidak akan izinkan Indonesia bikin pembangkit listrik. Nah, ini kenapa? Gunung kita itu masih menghasilkan banyak uap. Uap aja Pak, ini uap aja. Ngomongin uap aja sudah sumber kehidupan. Nah, itulah gunung. Ya, batunya kalau sudah terkenal dengan batu andesit, wah sudah itu pasti luar biasa lagi harganya. Apalagi bobos Pak ya. Wah, rumah-rumah kita indah gara-gara apa? Gara-gara batu dari bobos yang diukir, sedemikian dipotong, wah rumah kita jadi indah. Sampai ada orang bertahan rumahnya berpuluh-puluh, setengah tembok bawahnya dibiarkan apa? Nunggu bisa beli batu. Karena biarin aja. Kenapa? Dia membayangkan bagaimana rumahnya akan sangat indah kalau separuh tembok luarnya pakai batu. Rela dia biarkan bertahun-tahun. Kenapa? Ini mau pakai batu. Batu, Pak. Padahal batu itu termasuk bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya manusia dengan batu. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ala jabalin, di atas gunung. Ini perumpamaan Pak, kenyataannya mah tidak ada. Ini permisalan saja, perumpamaan. Kenapa harus ada perumpamaan? Biasanya bahasa kita juga ada paribasa. Untuk apa? Mempermudah menggambarkan sesuatu. Ada al-mislu, ada perumpamaan. Dulu saya zaman sekolah di SMA itu, kalau belajar matematika tuh susah sekali membayangkannya. Tapi begitu sama gurunya, anak-anak tahu tempe, tahu. Tapi ketika contohnya dipakai makanan, langsung brain. Oh, memang kita itu kalau contohnya makanan langsung jelas. Tapi ketika belum digambarkan, nih kita beli tahu sekian, dipotong sekian. Kalau contohnya makanan, itu langsung brain. Tapi ketika masih kosinus gitu masih puyeng aja. Begitu contohnya makanan, itu permisalan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermisalkan. Seandainya kami turunkan gunung itu di atas, seandainya kami turunkan Quran itu di atas gunung, la ra'aitahu, maka pasti engkau akan melihat. La ra'aita, ada tak. Siapa tanya? Kita. Tak saja, lu maknanya luar biasa. La ra'aita, engkau akan melihat. Kamu akan melihat. Ente akan melihat. Tak saja di situ ada. La ra'aita. La ra'aitahu, engkau akan melihat gunung itu, punya domir ke gunung. Khosi'an, mereka takut. Bagaimana gunung yang mati itu bisa merasa takut? Harusnya yang punya rasa takut itu kan yang punya perasaan. Kita lah, manusia. Harusnya yang punya rasa takut itu manusia, yang punya hati. Ya, yang sehebat-hebatnya kita itu pasti ada yang ditakuti di atasnya. Ya, Pak RT ada Pak Wu di atasnya. Pak Wu ada Pak Camat di atasnya. Pak Camat ada Pak Bupati di atasnya.
Terus ada level-level begitu. Itu kadang-kadang level-level seperti ini kalau tidak bisa kita sikapi dengan benar, itu memberi ketakutan tersendiri. Tapi kalau sama juga makannya nasi sama dengan saya, itu takutnya hilang. Saya di kamu juga begitu, Pak. Kalau sudah, apalagi sekarang, Pak, namanya ngundang rapat tuh nggak pakai surat. Rapat besok jam 4 sore lewat WhatsApp. Surat diposting dalam bentuk PDF, besok rapat. Makanya saya udah pulang ke sini. Pulang Rebo, Kemis karena ditelepon sama bis. Pak Haji, pulang nggak? Pulang, nunggu Jatinangor. Bis di mana? Cibiru. Jadi kondektur Bineka sudah hafal semua saya. Pagi-pagi dia telepon, Pak Haji mau berangkat. Udah, bis di mana? Palimanan. Tinggal kenyang nunggu. Haji Ato nih sering nemenin saya nunggu bis. Udah pulang ke sini. Jam 4 sore dibaca buka WA. Besok rapat jam 9. Gimana? Takut juga saya kepada atasan. Nanti kalau saya nggak ACC nggak naik pangkat gimana? Ada juga tuh rasa takut tuh. Akhirnya apa? Maksain. Kemarin maksain. Pakai elep, wah susah. Pakai bis, oh siang bisnya nggak keburu. Pakai travel ternyata jam 5 udah habis. Yang ada jam 8. Akhirnya terpaksa nyetir sendiri PP hari Jumat kemarin tuh. Hanya untuk rapat 2 jam. Takut. Kenapa? Gini-gini juga punya atasan. Ya kalau punya bawahan biasa. Gini-gini juga punya atasan gitu ya. Ya terus kalau sudah disuruh hari ini ada rektor mau Zoom bareng-bareng, sudah gak bisa nolak. Pak, ini rapat. Apalagi yang pada punya jabatan itu kan pasti ya kan sudah dibayar dengan jabatannya. Kenapa nggak hadir rapat? Wah udah. Nah ada juga khosyah itu. Tetapi khosyah ini khosyah yang kecil sebenarnya. Nah ini kalau kemudian kadang-kadang kalau kita menyadari kenapa tidak kita komparasikan ya kepada seorang kepala departemen saja, ketua jurusan itu ngahaja pagi-pagi berangkat jam 5 hanya gara-gara apa? Takut kalau tidak rapat. Masih dipanggil sama manusia. Bagaimana ketika kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala? Besok meninggal jam 9. Seandainya ya Allah kemudian me-WhatsApp kita lewat malaikat Israel, Ustaz, ini Ustaz kayaknya besok harus meninggal nih. Gimana kira-kira? Pamitannya banyak sekali ya, saya pamit ya. Saya pulang dulu ke Jawa. Mohon maaf, malaikat sudah ngasih tahu saya akan meninggal besok. Semua saya datangi, saya meninggal semuanya. Itu seandainya malaikat ngasih tahu kepada kita kalau kita akan meninggal di jam itu. Untung tidak dikasih tahu. Coba lagi kasih tahu. Lagi puyeng hari ini. Wah, istilah kenal itu, si bapak besok meninggal anak lagi. Wah, orang-orang yang mencari jadi gua menangis. Tapi untung Allah nggak ngasih tahu kapan kita mati. Tapi pasti akan mati. Nah ini kadang-kadang panggilan yang buat kita mati itu nggak kita perhatikan dibandingkan dengan panggilan yang dia tidak bisa mematikan kita, tidak bisa. Manusia tidak bisa mematikan kita. Ya, dibunuh apa di apapun ya kalau Allah belum mematikan itu. Ini hebatnya gunung. Jadi gunung aja punya takut, khosyian, mutasaddian, pecah. Gunung itu bisa pecah. Kenapa? Min khosyatillah, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana penjelasan para mufassir. Lau khalaqna fil jabali, seandainya kami menciptakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tafsirnya, di atas gunung itu ya, wa anzalna alaihi hadzal Qur'an, lalu aku turunkan, kata Allah, Al-Qur'an itu di atas gunung ya. Maka apa? Gunung itu akan tasakkoku, akan pecah berkeping-keping. Disebabkan apa? Li khosya'in wa khudu'in, disebabkan karena khusyuknya dan khudu'nya, takutnya dan tunduknya kepada Al-Quran itu. Gunung Pak, sekeras itu gunung, keras sekali ya. Gunung dari batu, wah ngambilnya juga harus pakai bulldozer. Bahkan mungkin kalau bulldozer nggak kuat, didinamit dulu gitu ya, didinamit dulu
udah runtuh baru kemudian diambil. Keras sekali. Gunung yang sangat keras seperti itu bisa hancur luluh ketika apa? Ketika Allah mengumpamakan Al-Quran diturunkan kepada si gunung itu. Apa ini ibrahnya ya? Kenapa Allah sampai kemudian mengumpamakan tentang gunung tadi? Khaufan minallah ta'ala, disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya? Sebabnya li'azimati qadril Quran, karena saking agungnya kemampuan Al-Quran, hebatnya kemampuan Al-Quran, wa quwwatu ta'sirihi, dan kuatnya pengaruh dari Al-Quran. Saking kuat pengaruhnya pada Al-Quran, kepada gunung, pecah di gunung, hancur lebur. Apa ibrahnya? Wal muradu minhu. Nah, ini penjelasannya. Wal muradu minhu, yang dimaksud dari itu adalah taubihul insani, untuk memberikan pelajaran kepada manusia bi annahu la yatakhassa'u inda tilawatil Quran. Apakah manusia ketika membaca Al-Quran tidakkah merasakan takut? Padahal yang kita baca ayat neraka. Yang kita baca ayat neraka. Takut nggak ketika kita baca ayat neraka itu? Saya mah belum, Pak. Terus terang aja, belum takut. Yang kita baca, yang saya baca ayat neraka, tapi belum juga takut. Ayat kiamat, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Itu semua ayat yang menggambarkan dahsyatnya neraka jahanam, dahsyatnya kiamat. Tapi saya belum takut juga ketika baca itu. Berarti kadang-kadang hati manusia itu lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada, meskipun hati kita tuh kalau kita pegang ya, hati ayam lah gitu ya. Hati kita sih belum pernah kita pegang ya. Ya, paling kita baru merasakan saja. Ya, hati, jantung berdebar-debar. Hati itu kenyal. Ya nggak keras nggak apa. Tapi benda yang kenyal, yang lembut itu ternyata sifatnya bisa sekeras daripada kerasnya gunung. Buktinya, Abu Jahal kurang apa coba lihat Rasulullah ya. Abu Jahal tuh Pak, tiap hari lihat akhlaknya Nabi, tiap hari bagaimana ibadahnya, tiap hari berkata dicintai oleh para sahabat-sahabatnya. Apa kurangnya coba? Pernahkah Rasulullah memusuhi Abu Jahal? Tidak. Pernahkah Rasul memusuhi Abu Lahab? Tidak. Pernahkah Rasulullah memusuhi orang-orang kafir Quraisy? Tidak. Justru mereka yang memusuhi Nabi, mereka yang keras pada Nabi. Wa qulubuhum qasiyah, tapi hati mereka yang melihat Nabi setiap saat tetap baca keras, susah untuk menerima Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau kita sekarang bisa menikmati Islam ini, itu karunia yang luar biasa, Pak. Kenapa? Lawang kita tuh nggak pernah lihat Rasul kok bisa masuk Islam. Ada yang pernah lihat Rasul? Ada? Belum? Ah ya, belum. Betul jawabannya. Belum. Tapi mungkin ada yang pernah melihat dalam mimpi. Ada yang pernah. Pokoknya dalam mimpinya Rasulullah ada di situ, meskipun kita tidak pernah lihat wajahnya atau suaranya. Cuma dalam mimpinya Rasulullah di situ. Ada yang pernah seperti ini? Kalau ada, Pak, ini karunia luar biasa. Kenapa? Orang yang dalam mimpinya pernah dihadirkan Rasulullah, itu menjadi ciri dia akan diangkat derajatnya oleh Allah jadi orang soleh. Kenapa? Setan tidak bisa memunculkan dalam mimpi kita menjelma Rasul, tidak bisa. Setan tidak bisa menjelma menjadi Nabi dan Rasul. Jadi karunia yang besar. Meskipun kita mimpinya tidak langsung salaman dengan Nabi atau lihat, tapi dalam mimpi itu ada Rasul di situ. Gini aja kata Allah, jaminan ini orang akan jadi orang yang soleh. Kenapa? Dalam mimpinya pernah bersama dengan Nabi. Nah sekarang ketemu fisik tidak, mimpi pun kagak, tapi kok bisa masuk Islam? Ini sudah syukuri bahwa Pak,
Karena apa ya tadi? Abu Jahal, Abu Lahab yang ketemu Nabi tiap hari itu. Apa sih yang kurang? Bahkan mereka sempat juga mendengarkan Nabi baca Al-Quran gitu ya. Ketika Nabi sholat tahajud baca Al-Quran, mereka datang ke rumah Nabi untuk mendengarkannya. Ya, pasti indah sekali baca Nabi itu, pasti indah sekali lah. Ya, skori internasional Indonesia yang kemarin berjuara itu, siapa tuh yang anak muda dari NTB itu? Berjuara internasional di Irak. Sehebat itu pun lagunya, langgamnya pasti masih kalah dengan bagaimana cara bahasanya Nabi SAW. Jadi ayat ini memberikan tamsil kepada kita, gunung saja yang merupakan benda mati yang sangat keras itu bisa punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecah. Mungkin kita nggak pecah hatinya kalau takut. Imam Al-Ghazali, menangislah engkau takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Ya Allah, pura-pura aja ya. Padahal dia, karena tadi nangis benerannya tuh nggak bisa gitu. Hatinya sampai luluhnya nggak bisa. Pura-pura, ya Allah, aku lagi nangis, ya Allah, pura-pura. Bagaimana kalau pura-pura juga tidak bisa, kata Imam Ghazali? Nangislah karena engkau tidak bisa menangis, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah juga, udah mati aja ya. Berarti hati kita sudah mati itu. Menangis karena tidak bisa menangis juga, udah nggak bisa gitu. Ya, ini kita belajar melunakkan hati kita, membuat layin hati kita ya. Karena tadi ibrohnya adalah ya, watilkal amsalu nadribuha linnas, perumpamaan tadi itu memberikan tamsil kepada manusia, la'allakum yatafakkarun, agar manusia senantiasa berpikir. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kata jibal. Kenapa Allah mengajak kita berpikir? Karena alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita diberi akal sehat. Ini satu. Coba kalau hari ini akal kita nggak sehat, kira-kira di mana kita? Jalan mana ya? Ya, di jalan, duduk pinggir, pakai kolor, ngangkutan plastik, ya, manggul-manggul, ya, kumuh, kucel gitu ya. Tapi jangan suka suudon pada mereka. Itu ahli surga. Mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, nggak dihisab. Mereka telanjang, auratnya tidak dihisab. Ahli surga dia. Mau? Ke surganya mah ya mau, tapi gilanya mah nggak mau, kan gitu. Kita pengen masuk surga dalam kondisi akal kita sehat walafiat, itu nggak seperti mereka. Meskipun nanti kita ketemu, assalamualaikum, aku dulu yang sudah dipikir jalan dan nggak ketemu surga di surga. Ya alhamdulillah ya, ternyata sehat sama nggak sehat tuh ujungnya surga saja kan bagus gitu. Daripada yang sehat nggak ketemu di surga. Saya nyari-nyari di surga, orang bagian mojok, bukan pojok itu, orang bagian pojok, bukan mojok. Ternyata nggak ketemu. Ketemunya orang Nagrok, alhamdulillah. Ketemu orang Sinang Haji, alhamdulillah. Ketemu orang Sumur Kadu, alhamdulillah. Ketemu orang Payung, alhamdulillah. Semua ketemu sana. Tadi ketemu yang kalau dulu dilempar ke banjir, saya sebenarnya orang Jawa Timur, dibuang sama keluarga saya, gitu kan. Kan ada modus begitu ya, karena keluarga sudah susah mobil ini, angkutnya taruhnya pinggir jalan kan gitu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tapi mereka, ya kalau dia muslim ya, kalau dia non muslim ya gila ya nggak dapat surga. Tapi kalau dia muslim, ada akidahnya, sempat sadar ketika sehatnya muslim, maka ketika gila dia sudah punya amal untuk ke surga. Ya. Nah, jadi satu tadi, kenapa kita harus berpikir? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita akal sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya. Di Bandung ada rumah sakit Saliningsih. Terang, Pak. Rumah sakit jiwa. Ya. Jadi kalau kita keluar tol Buah Batu itu, begitu lurus itu di sebelahnya itu rumah sakit Saliningsih, rumah sakit polisi tapi yang di tangan juga orang gila sana. Kalau usah bermimpi ingin ke sana. Atau nengok, ya kalau nengok ada pasien di sana kan jangan juga gitu. Nengoknya penyakit yang biasa lah ke sini, yang flu biasa gitu, jangan yang kayak gitu. Ini
satu karunia, akal kita sehat. Makanya yuk kita pakai akal sehat kita untuk berpikir. Satu. Yang kedua, dengan akal sehat ini kita bisa mencari ilmu. Nah, coba kalau akal kita nggak sehat, nggak bisa nyari ilmu. Susah nyari ilmu itu. Maka selama kita masih sehat akalnya, yuk kita pakai nyari ilmu. Karena konsumsinya otak itu ilmu. Kalau konsumsinya perut kita makanan, konsumsinya hati kita zikir, konsumsinya otak kita adalah ilmu. Disitulah kita kumpulkan berbagai macam bentuk pengetahuan. Karena memori otak kita itu fungsinya untuk menumpuk, menyimpan ilmu. Memori otak kita itu dipakai untuk menyimpan ilmu. Maka kita dapat. Dari mana ilmunya? Kita belajar sendiri membaca, mendengar, merenung. Itu cara-cara kita untuk mendapatkan ilmu. Ini mumpung kita masih diberi akal sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengajak kita berpikir. Satu, karena akal kita sehat. Yang kedua, berpikir itu bisa berpengaruh terhadap meningkatnya iman. Meningkatnya iman. Jadi bukan imannya naik dari sekian, tapi pengaruhnya. Sebenarnya iman kita itu semuanya sama. Cuma pengaruhnya. Kadang-kadang lagi nggak ngaruh, kadang-kadang lagi ngaruh gitu. Ya, imannya masih ada, cuma kadang-kadang ngaruhnya lagi kecil. Ustaz, kalau ngaruhnya lebih kecil lagi, apa sebabnya? Mungkin hati kita sedang condong ke dunia. Makanya kata Umar bin Khattab, letakkan dunia dalam tanganmu, jangan letakkan dunia dalam hatimu. Kalau dalam hati kita, wah, yang namanya hati kan gonjang-ganjing, makanya namanya hati. Muqallibal qulub, bolak-balik. Hari ini ya Allah, apa dunia aku nggak butuh. Kan lagi zikir. Begitu cara zikir Allah, ini sayang sekali hartaku ini. Itu sifat hati begitu, Pak. Nama juga qalbun, bolak-balik. Makanya kita doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi kalau sendiri. Sabbit qulubana kalau banyakan. Supaya apa? Supaya kita konsisten dengan hati kita memegang kebenaran. Maka itu bisa kita capai dengan mencari ilmu. Dengan ilmu. Jadi berpikir bisa meningkatkan keimanan. Karena apa yang di sekitar kita yang tidak mengarah kepada penciptaan Allah tidak ada. Semuanya mengarah kepada semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi gunung yang besarnya. Ternyata dalam gunung ada zat atau namanya nitrogen. Jadi kalau gunung meletus itu lahan sekitarnya subur karena nitrogen itu punya faedah menyuburkan lahan sekitar daerah pegunungan. Itu karena N2-nya. Jadi ketika gunung itu N2-nya keluar. Itu semuanya ada manfaatnya. Semua ada manfaat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi selain agar kita berpikir ya gunung saja ya yang benda mati bisa takut pada Allah, kenapa kita tidak? Maka aspek lainnya, fahadhil ayatu fi bayani azimatil Quran. Ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Quran, hebatnya Al-Quran, wadana atau halil insan, dan rendahnya sifat manusia. Al-Quran betapa agungnya, tapi manusia sebenarnya berada di bawah Al-Quran posisinya. Kecuali orang-orang yang mau mengambil Al-Quran sebagai sumber hidupnya, baru dia akan mulia sebagaimana Al-Qurannya. Tapi ketika dia menjauhi Al-Qurannya, dia semakin terhina, semakin nista dia. Kenapa? Jauh dari sumber kemuliaan. Contohnya begini, Bapak. Kenapa sekarang wajah-wajah Bapak yang calon ahli surga itu kelihatan semua? Karena lampunya terang. Ya kan, coba kalau kita nanti eksperimen real, ya kan? Semakin jauh dari cahayanya, geser aja ke kuburan itu, wajah kita nggak semakin sudah makin nggak kelihatan. Apalagi sudah rabun jauh, ya sahanya.
Jadi kita akan semakin kelihatan jelas, semakin kelihatan terang itu ketika kita mendekati sumber cahayanya. Tapi semakin menjauh ke sumber cahayanya, kita semakin gelap. Di tempat gelap kita akan ikut gelap. Di tempat yang burem kita ikut burem. Tapi di tempat yang terang benderang kita ikut terang benderang. Al-Quran itu ibarat cahaya seperti itu. Semakin kita dekati Al-Qurannya, maka apa? Kita semakin mulia. Semakin jauh kita Al-Quran, semakin hina kita. Semakin gelap hidup kita itu. Ayolah sudah, gak usah mikir-mikir lagi. Quran ambil sebagai sumber kehidupan kita. Udah gak usah mikir lagi. Apa yang kurang dari Al-Quran? Allah sudah menjelaskan semuanya. Secara teknologi, kemarin sudah saya jelaskan di Gandawesi bagaimana kehebatan Al-Quran menginformasikan dua air laut yang tidak ketemu air lautnya. Yang satu rasanya segar, yang satu rasanya asin dan pahit. Kedua air laut ini tidak pernah ketemu sampai Allah menghendaki untuk bertemu. Gak pernah bercampur. Itu ada di Selat Gibraltar, selat antara Maroko dengan Spanyol. Sampai hari ini, Pak. Al-Quran menjelaskan itu dalam surat Ar-Rahman, silakan. Ada dalam surat Ar-Rahman juga ada. Ada dalam surat Al-Furqan ayat 32 juga sama. Surat 25 ayat 32 itu yang menjelaskan rasa airnya. Ada air yang satunya lagi yang dari Selat Mediteran itu namanya milhun mujad. Milhun itu asin. Makanya al-milhu itu adalah bahasa Arabnya garam. Milhun mujad, asin dan pahit. Sementara air yang dari Selat Atlantik yang itu segar bisa diminum. Masya Allah, luar biasa. Ini dua air laut yang bertemu dan barzakhun, bainahuma barzakhun. Di antara keduanya ada barzakh, ada pemisah. Nah, jadi apa yang menghalangi hati kita? Kalau kita masih kosiyah, hati kita masih kosiyah, masih keras gitu ya. Gunung aja yang sekeras itu masih bisa tunduk takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para hadirin bisa cek dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Dulu ketika risalah ini ditawarkan juga, Allah menawarkannya kepada gunung. Wal jibala. Ya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibala. Termasuk gunung ditawari risalah ini, risalah agama ini. Fabaina, semuanya menolak. Kenapa? Takut tidak bisa memikul amanah ini, tidak bisa memikul risalah ini. Tiba-tiba aku saja ya Allah, manusia itu yang angkat tangan. Tiba-tiba manusia yang kemudian mengambil tawaran risalah ini. Makanya Allah sudah berikan wa kanal insanu dzuluman jahula. Manusia itu zalim lagi bodoh. Ini Allah loh yang sifat kita. Sudah zalim bodoh, double sifat. Nah, tetapi Allah Maha Rahim, supaya kezalimannya dan kejahilannya tidak terus menerus, maka Allah turunkan wahyu. Wahyunya juga repot kalau turun ke rumah kita masing-masing, ya. Maka cukup Allah lewat Rasul. Rasul ini kemudian yang menyampaikan risalahnya kepada para sahabat. Sahabat lewat tabi'in, terus para ulama sampailah akhirnya risalah Islam beretika. Dan alhamdulillah kita orang yang ikut menikmati risalah agama ini. Gunungnya bersyukur. Untung manusia yang dulu menerima tawaran itu masih ada yang mau amanah dengan risalahnya. Gunungnya bersyukur, Pak. Langitnya bersyukur, Pak. Buminya bersyukur, Pak. Kenapa? Masih ada orang yang mau mengamalkan risalah dan menjaga risalah dan mendakwahkan risalah ini. Makanya meskipun musola kecil, memang kalau kayak begini kelihatan kecilnya musolanya. Padahal nggak begini juga musola mah tetap kecil. Ya, tapi ketika banyak begini kelihatan kecilnya musola kita. Padahal kosong juga anggar kecil musola makan itu. Tapi buat kita tidak ada masalah. Bukan soal tempat, bukan soal ruangan, bukan soal bangunan, tetapi yang penting tempat kita duduk. Sama saja ya. Ya, kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya musola ini. Alhamdulillah untuk malam Senin itu sudah, ya mungkin zaman sebelum kopi juga sudah berjalan beberapa tahun ya.
Nah, ditambah kopi tetap jalan, alhamdulillah sudah selesai. Ya, setiap Ahad masih ada. Jadi ya sekaligus promosi lah. Mangga bapak-bapak yang bisa hadir di sini bersilah ukhuwah, berkumpul, karena umat Islam ini kadang-kadang perlu kumpul-kumpul kayak begini, Pak. Karena kelihatan, oh, masih ada umat Islam teh kan gitu. Perlu kumpul-kumpul begini. Ya jangan tiap hari, tapi sesekali, seminggu sekali, sebulan sekali perlu. Ya. Supaya orang-orang yang akan mengganggu kaum muslimin itu nanti rada mundur juga. Oh, umat Islam masih ada. Nah kan gitu. Ya memang kalau nggak ada momen kesannya kan di mana-mana. Ya betul. Kita juga nanti bubar dari sini kan punya urusan nafsi-nafsi. Tapi hati kita insya Allah tetap terlihat bahwa kita sama satu sama lain adalah ba'duhum auliya ba'din. Kita sebagai mukmin itu merupakan bagian dari sebagian yang lainnya yang saling menguatkan, saling mendoakan, saling menjaga, saling melindungi. Apalagi di majelis seperti ini, ya Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum berkumpul lalu dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kita tadi sudah bacakan. Wa yatadarrasu fiha, dan dipelajari Al-Qur'annya. Kita juga sudah kita pelajari apa isinya, maka jaminannya apa kata Allah, nusilat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka sekedang ketenangan, sakinah. Allah turunkan ketenangan. Minimal di forum ini kita tenang. Kalau sampai ke rumah, Pak, THR. Oh, kita baru pulang tafsir, jangan hanya THR. Pak, anakku beli sepatu baju baru. Kita baru pulang tafsir lagi, tenang, jangan belum ngomongin KKRM. Ya minimal kalau di forum ini kita bisa tenang. Baik kalau ketenangan ini bisa kita bawa kemana-mana. Yang di rumah juga akan ketularan ketenangannya. Anak kita juga akan kebagian ketenangannya. Istri kita juga tenang. Hari suami ibu kemana kalau saya begini? Ngaji, tenang, bukit tenang. Mau ngaji ya tenang. Lagi ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi mendengar dia, masa enggak tenang? Istri ditinggal suami pergi pengajian, masa enggak tenang? Ya kan? Oh, berarti apa? Ya juga tenang. Kalau tak tenang, Bapak kita lagi belajar, lagi tahu ini, insya Allah lagi cari pahala untuk kita juga. Akan tenang. Kita juga di sini ingat sampai kita di rumah. Mudah-mudahan di sini juga tenang. Anak-anak kita diberi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah. Baik para hadirin, barangkali itu saja satu ayat yang bisa kita kasih. Nanti ayat berikutnya ya kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya dan hatur nuhun bisa. Terima kasih jasa Allah khairal katsir atas kehadiran dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari mendapatkan hikmah dan sekaligus kita bisa mengambil ibrah bahwa insya Allah hati kita tidak sekeras. Hati kita adalah hati yang lain, yang lunak, yang bisa luluh ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.